Ya, Shalom. Berjumpa dengan saya kembali dalam program Mutiara Iman Kristen UPTV. Dan saya selalu berdoa bagi semua pemirsa, selalu diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kuasa perkataan. Mengapa kita bahas kuasa perkataan? Karena memang perkataan memang memiliki kuasa, saudara. Jadi hanya karena perkataan orang bisa saling membenci, ya. Hanya karena perkataan orang akhirnya putus asa, ya. Orang karena perkataan akhirnya rumah tangga bisa bercerai, ya. Karena perkataan akhirnya masa depan yang jauh dari pengharapan. Oleh karena itu hati-hati dengan perkataan, saudara, ya. Karena perkataan itu seperti sebuah api, ya. Lidah itu seperti api, walaupun kecil tapi bisa membakar hutan yang begitu luas. Nah, kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 11 dikatakan demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudara, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Yakobus tadi jelas bahwa perkataan itu memang berdampak luar biasa, ya. Dari lidah, ya, yang kecil kita bisa membakar hutan, ya, bisa merusak kehidupan. Tapi dengan lidah yang sama kita bisa mengatakan sesuatu yang mendatangkan berkat, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyemangati, yang bisa memotivasi, ya, bahkan bisa mendatangkan mujizat. Oleh karena itu Tuhan sendiri ketika menciptakan bumi dan segala isinya dengan perkataan, ya. Oleh karena itu setiap perkataan kita adalah memiliki satu kuasa. Roma 10 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita diberi mulut oleh Tuhan untuk mengatakan sesuatu yang mendatangkan berkat, ya, yang mendatangkan keselamatan, yang bisa menyemangati banyak orang, ya. Oleh karena itu hati-hati dengan mulut kita. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi saya kira nggak sulit, ya, mengetahui isi hati seseorang. Jadi isi hati seorang itu bisa kita ketahui lewat perkataannya itu. Jadi kalau hatinya terluka, biasanya perkataannya itu melukai, saudara-saudara, ya. Kalau hatinya itu masih ada kekecewaan, maka setiap perkataannya itu juga pasti mengecewakan. Nah, yang Tuhan mau hati kita ini hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan, yaitu yang menyembuhkan. Maka kalau hatinya kita sembuh, perkataannya juga menyembuhkan, gitu, ya. Kalau kita pernah mendengar perkataan orang-orang di sekitar kita, ya, perkataannya itu menyakitkan, perkataannya itu kok melukai, begitu, ya.
ya bisa dipastikan bahwa hatinya itu sedang terluka, hatinya sedang sakit ya. Jadi orang yang demikian tidak bisa dijauhi, harus didoakan ya, harus disembuhkan saudara-saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya katakan bahwa hanya karena perkataan orang bisa saling membunuh, hanya karena perkataan orang akhirnya saling membenci ya, hanya karena perkataan orang akhirnya saling bermusuhan. Nah, perkataan itu tergantung dari isi hati saudara. Oleh karena itu ketika hati kita menyimpan kepahitan, kekecewaan, maka yang keluar dari kata-kata kita adalah kata-kata juga yang menyakitkan, kata-kata yang melemahkan ya. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar dari setiap apa yang kita katakan supaya apa yang kita katakan ini benar-benar sesuatu yang menyemangati, yang mendatangkan kebaikan. Saudara, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah berikut ini. Terima kasih masih bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Kristen UBTV ya. Kita tadi bicara tentang kuasa perkataan saudara. Nah, pertanyaannya mengapa perkataan kita harus kita jaga saudara ya? Mengapa kita harus kita jaga perkataan kita? Nah, mengapa kita harus hati-hati dengan perkataan kita? Yang pertama Amsal pasal 18 ayat 21 ya, dikatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mengapa perkataan kita harus kita jaga? Karena perkataan itu seperti benih saudara ya, seperti benih. Jadi apa yang kita katakan itu apa yang kita tabur. Maka apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Oleh karena itu kalau kita ingin menuai sesuatu yang baik, perkatakan yang baik ya. Kalau kita ingin mendapatkan berkat, maka perkatakan tentang berkat. Kalau kita ingin sembuh, perkatakan sesuatu yang menyembuhkan ya. Kalau ingin kita mengalami satu mujizat, maka perkatakan sesuatu yang mendatangkan mujizat. Tentu kita tidak tahu, saudara-saudara, apa yang kita katakan itu benih apa, kira-kira begitu ya. Kalau benih padi mungkin 4 bulan bisa tumbuh, bisa kita tuai ya. Mungkin kalau pohon sawit 5 tahun bisa tumbuh, bisa kita tuai. Tapi apa jadinya kalau kita mengatakan sesuatu itu ternyata benih itu benih dari kayu jati ya, yang usianya bisa 25 tahun. Artinya setiap apa yang kita katakan ya, yang menuai nanti bisa anak cucu kita. Bukan kita, tapi bisa anak cucu kita. Maka hati-hati dari perkataan kita, karena perkataan itu adalah benih, ya saudara ya, benih yang bisa kita tuai setiap saat, saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Yang kedua dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 10 dikatakan demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua, mengapa perkataan kita harus kita jaga? Karena perkataan adalah doa, saudara ya. Perkataan adalah doa. Jadi setiap perkataan kita adalah doa. Maka hati-hati kalau kita ingin dikabulkan doa kita, maka perkatakan sesuatu yang positif. Oleh karena itu Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk mengatakan kutuk, tapi untuk mengatakan berkat. Tidak hanya kita diberkati, tapi juga bisa memberkati orang-orang sekitar kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, mengapa perkataan harus kita jaga? Yang ketiga, Bilangan 14 ayat 28 dikatakan demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan.
bahwasanya di hadapanku demikianlah akan kulakukan kepadamu. Yang ketiga, mengapa perkataan kita harus kita jaga? Karena apa yang kita katakan itu yang akan dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita ingin Tuhan melakukan kepada kita sesuatu yang baik, maka harus kita katakan sesuatu yang baik, ya. Perkatakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan damai dan sejahtera, yang mendatangkan kasih Tuhan. Lalu yang keempat, saudara-saudara, mengapa perkataan kita harus kita jaga? Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37 demikian, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang keempat, saudara-saudara, mengapa perkataan kita harus jaga? Karena perkataan kita akan dihakimi oleh Allah, ya. Jadi setiap perkataan kita akan dihakimi oleh Allah. Perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka hati-hati dengan perkataan kita. Mengapa Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga, 2 mata, 1 mulut, supaya apa? Supaya sebelum berkata-kata kita mendengar 2 kali, kita melihat 2 kali. Nah, baru kita mengatakan sesuatu. Ya. Karena apa, saudara? Tidak selalu apa yang kita pikirkan itu harus kita katakan, saudara-saudara. Ya. Berapa banyak pertengkaran, ya, permusuhan, peperangan gitu kan, dari perkataan. Kalau seorang presiden mengatakan damai, maka damai yang terjadi. Tapi ketika memerintahkan perang, maka akhirnya perang, saudara-saudara, gitu ya. Maka kita ini diberikan Tuhan mulut untuk mengatakan sesuatu, yaitu mendatangkan kebaikan. Terlebih lagi Tuhan menciptakan manusia dan dunia segala isinya itu untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, ya, untuk kedamaian, bukan untuk dihancurkan, ya, bukan untuk saling bermusuhan. Tapi Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk manusia itu, yaitu untuk supaya manusia hidup berdampingan satu dengan yang lain, ada damai, ada kesejahteraan di situ, ada sukacita, ya, ada saling menolong, saling membantu, ya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal tadi mengapa perkataan kita harus kita jaga. Yang pertama, perkataan itu adalah benih. Yang kedua, perkataan itu doa. Yang ketiga, perkataan itu apa yang akan dilakukan oleh Allah. Dan setiap perkataan kita akan dihakimi oleh Tuhan. Saudara, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah berikut ini. Terima kasih masih bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Kristen UB TV. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan tentang kuasa perkataan. Nah, lalu bagaimana Pak supaya kita bisa menjaga perkataan kita, ya? Supaya apa yang kita katakan itu benar-benar sumbernya dari Tuhan, dari firman yang mendatangkan berkat. Nah, yang pertama Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita? Kita menjaga hati, ya. Jangan biarkan hati kita itu dimasuki oleh hal-hal yang sia-sia, kebencian, kekecewaan, ya, putus asa, ya, permusuhan, ya, sakit hati, ya. Maka harus kita jaga, ya. Kita jaga, tidak selalu apa yang kita dengar, ya, yang kita lihat kemudian kita masukkan dalam hati kita. Ada hal-hal yang memang tidak berguna, yang tidak penting, maka jangan dimasukkan dalam hati. Kita jaga, supaya apa? Hati kita tetap bersih, hati kita tetap murni, hati kita tetap dipenuhi oleh firman Tuhan. Yang kedua,
Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita? Yang kedua, jangan ada perkataan yang kotor, ya. Karena perkataan yang kotor itu perkataan yang sia-sia. Ya, jangan sampai ada perkataan yang kotor, karena perkataan yang kotor itu bersumber dari hati yang kotor. Kalau hati kita bersih, perkataan kita pasti akan mendatangkan sukacita, mendatangkan kasih karunia, menyenangkan. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita? Yakobus pasal 1 ayat 19 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, saudara, cepat mendengar dan lambat berkata-kata itu, sebelum berkata-kata kita mendengar 2 kali, kita melihat 2 kali. Maka kemudian kita pikirkan, kira-kira yang saya katakan nanti itu menyinggung tidak ya? Apakah yang saya katakan nanti itu kemudian menyakiti tidak ya? Ya gitu. Jadi jangan langsung direspon dengan perkataan, dengar dulu 2 kali, lihat dulu 2 kali, baru kita mengatakan sesuatu yang ketika memang perlu dikatakan, karena tidak selalu apa yang kita pikirkan itu harus kita katakan. Kalau itu untuk kebaikan memang harus kita katakan. Tapi kalau itu awal karena marah, karena kecewa, maka jangan sekali-kali kita mengatakan sesuatu yang kemudian bisa menyakiti orang lain, bisa merusak suasana. Dan yang terjadi, saudara, buah perkataan adalah perbuatan. Orang itu berbuat jahat, orang berbuat dosa, orang berbuat yang tidak baik itu pasti dimulai dari hati, kemudian dipikirkan, dan pikiran memerintahkan perkataan, dan buah perkataan adalah perbuatan. Lalu yang keempat, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjaga perkataan? Dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 nasihatnya demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Banyak orang rajin ibadah, banyak orang rajin berdoa, tapi ketika lidahnya tidak bisa dikendalikan, perkataannya itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa menguasai, ya, maka sia-sia ibadahnya itu, ya. Maka sia-sia ibadahnya itu. Oleh karena itu, saudara, mengapa kita harus beribadah? Kita belajar supaya kita bisa mengekang lidah kita, ya. Mengapa kita harus berdoa supaya kita bisa mengekang lidah kita? Karena dari awal saya katakan bahwa lidah itu kecil, ya, seperti api, tetapi ketika kemudian api itu membakar hutan, berapa luas ya hutan yang terbakar, saudara-saudara. Demikian juga dalam berkeluarga. Satu perkataan yang menyakitkan, satu perkataan yang melukai, satu keluarga bisa kemudian apa? Hancur, bisa rusak. Belum lagi meluas ke teman-teman yang lain. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah kita menciptakan bumi dan segala isinya dengan perkataan, ya, maka Tuhan pun menciptakan kita. Mengapa kita diberi mulut? Supaya setiap perkataan kita juga punya kuasa. Nah, kuasa itulah yang seharusnya mendatangkan damai dan sejahtera. Perkataan itu harusnya mendatangkan sukacita. Perkataan itu seharusnya mendatangkan kerukunan. Perkataan itu mendatangkan apa? Perdamaian. Perkataan itu apa? Mendatangkan apa? Mendatangkan kebahagiaan. Itu yang Tuhan mau, sehingga kita harus hati-hati di dalam perkataan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang untuk belajar mengendalikan diri dimulai dari perkataan, ya. Tentu kita harus menjaga hati kita supaya hati kita tidak tercemari oleh kekecewaan, oleh sakit hati, ya, oleh hal-hal yang sia-sia, ya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.